Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safarina, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan lingkungan dan juga menjelaskan tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Sebelum memulai ke materi, kita pelajari tentang pendahuluan sekilas termokimia. Bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika disebut termokimia. Secara operasional, termokimia berkaitan dengan pengukuran dan penafsiran perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia, perubahan keadaan, dan pembentukan larutan. Sekarang kita akan membahas materi tentang sistem dan lingkungan. Dalam termokimia, ada dua hal yang perlu diperhatikan yang menyangkut perpindahan energi, yaitu sistem dan lingkungan. Kita lanjut dengan penjelasannya. Segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan berubah selama proses berlangsung disebut sistem. Sedangkan hal-hal yang tidak berubah selama proses berlangsung dan yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem disebut lingkungan. Sekarang kita akan membahas tentang sistem. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sistem terbuka, 2. Sistem tertutup, 3. Sistem terisolasi, dan berikut pengertiannya. Kita mulai dari nomor 1, yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan adanya pertukaran energi dan materi dengan lingkungannya. Misalnya adalah saat merebus air dalam panci terbuka. Energi berupa kalor dan materi dapat ditransfer ke lingkungan melalui uap air yang dihasilkan. Panci adalah sistem terbuka karena memungkinkan untuk transfer materi dan untuk transfer energi. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan adanya pertukaran energi dengan lingkungannya, namun tidak terjadi pertukaran materi. Dengan meletakkan tutup pada panci, materi tidak bisa lagi tertransfer, karena tutup panci mencegah adanya materi yang memasuki panci atau meninggalkan panci. Namun, panci tersebut masih memungkinkan untuk terjadi transfer energi, walaupun panci sudah tertutup. Energi panas masih bisa ditransfer dari dalam keluar panci, atau sebaliknya. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan adanya pertukaran materi maupun energi.
Contoh sederhana adalah termos. Air dalam termos melindungi air panas atau dingin yang ada di dalamnya, sehingga tidak mungkin terjadi adanya transfer materi atau energi dari dalam keluar termos atau sebaliknya. Namun demikian, pada kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar terisolasi. Serapat apapun pembatas antara sistem dan lingkungan, pasti masih memungkinkan untuk terjadi transfer energi. Di sini kita akan melakukan percobaan dengan percobaan seng dan asam klorida. Percobaan 1. Di sini sudah terdapat gambar contoh dalam untuk mengerjakan percobaan. Pada percobaan ini, kalor yang diberikan sebesar 59 kJ per mol. Sistemnya adalah logam Zn dan larutan HCl. Percobaan ini merupakan sistem terbuka. Lingkungan dalam percobaan ini antara lain udara sekitar, termometer, pengadu, dan gelas kimia. Kita lanjut dengan percobaan yang kedua. Di sini juga sudah terdapat gambar contoh percobaannya. Pada percobaan ini, kalor yang dibebaskan sebesar 60,1 kJ per mol. Sistemnya adalah logam Zn dan larutan HCl. Percobaan ini merupakan sistem tertutup. Lingkungan dalam percobaan ini antara lain udara sekitar, termometer, pengadu, gelas kimia, gelas plastik sebagai isolator. Kemudian kita lanjut dengan entalpinya. Entalpi H adalah jumlah kalor yang terkandung dalam sistem pada kondisi tekanan tetap. Entalpi tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan dari entalpi tersebut, delta H. Satuan energi kalor adalah joule, J, dan kalori adalah kal. Dengan konversi 1 kal sama dengan 4,18 joule. 1 kalori adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram sebesar 1 derajat Celcius. Berikut adalah hubungan antara entalpi sebelum dan sesudah reaksi. Entalpi reaktan atau pereaksi dinyatakan dengan HR. Entalpi produk atau hasil reaksi dinyatakan dengan HP. Perubahan entalpi dinyatakan dengan delta H, sehingga memperoleh delta H sama dengan HP min HR. Sekarang kita lanjut membahas materi yang kedua, yaitu tentang reaksi kimia. Reaksi kimia dibagi menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pertama, kita akan membahas tentang reaksi eksoterm. Penjelasan dan contoh-contohnya ada di
file berikut. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang membebaskan kalor. Kalor berasal dari sebagian entalpi sistem yang dilepas ke lingkungan, sehingga entalpi sistem berkurang. Pada reaksi eksoterm, sistem membebaskan energi, sehingga entalpi sistem akan berkurang. Artinya, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi pereaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpinya bertanda negatif, sehingga delta H sama dengan HP min HR. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa delta H sama dengan HP min HR karena HE lebih kecil daripada HR, maka delta H lebih kecil daripada 0. Di sini sudah terdapat gambar contoh grafiknya. Selanjutnya, contoh reaksi eksoterm. Pembakaran metana dapat dilihat pada animasi berikut ini. Di sini sudah terdapat contoh gambar animasi pembakaran metana. Selanjutnya, reaksi pembakaran metana. CH(G) plus 20G COG plus 2HO1 plus 887 kJ. Tanda plus pada 887 kJ di sebelah kanan menunjukkan kalor yang dilepas adalah sebesar 887 kJ. Sehingga reaksinya juga dapat ditulis sebagai berikut. CH(G) plus 20G COG plus 2HO1 delta H sama dengan min 887 kJ. Contoh reaksi eksoterm. Contoh lain dari reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Ketika kita memegang tempe, tangan akan terasa hangat. 2. Ketika kita menyalakan api unggun, panasnya akan terasa walaupun tidak bersentuhan. Yang ketiga, membakar minyak tanah menggunakan kompor minyak. Yang keempat, respirasi, karena respirasi menghasilkan panas. Kemudian lanjut ke reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap kalor. Kalor diambil dari lingkungan sehingga entalpi bertambah. Pada reaksi endoterm, sistem menyerap energi. Oleh karena itu, entalpi sistem akan bertambah. Artinya, entalpi produk HD lebih besar daripada entalpi HR. Akibatnya, perubahan entalpi delta H, yaitu selisih antara entalpi produk dengan entalpi pereaksi, bertanda positif
sehingga delta H sama dengan HP plus HR. Di sini sudah terdapat contoh gambar grafik dari reaksi endoterm. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa delta H sama dengan HP min HR, karena HR lebih kecil daripada HP, maka delta H lebih besar daripada 0. Contoh dari reaksi endoterm adalah reaksi mencairnya es dalam suatu wadah. Contoh reaksi kimia dari peristiwa es mencair adalah H2OS plus 6,02 kJ H2O1. Tanda plus pada 6,02 kJ di sebelah kiri panah menunjukkan bahwa kalor yang diserap sebesar 6,02 kJ. Reaksi es mencair. Dengan demikian, reaksi tersebut juga dapat dituliskan sebagai berikut: H2OS H2O1. Delta H sama dengan plus 6,02 kJ. Pada reaksi endoterm, kalor Q diserap sehingga perubahan entalpinya positif. Delta H lebih besar dari 0. Contoh reaksi endoterm. Contoh lain dari reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Pelarutan gula. Jika gula dilarutkan, dapat dirasakan ada sedikit rasa dingin ketika gelas dipegang. 2. Tangan yang terasa dingin ketika bersentuhan dengan alkohol. 3. Proses asimilasi. Yang terakhir, 4. Proses fotosintesis tumbuhan. Contoh reaksi eksoterm dan endoterm selanjutnya adalah dalam reaksi endoterm. Reaksi ini akan berlangsung pada reaksi pembentukan nitrogen oksida berbahan dasar oksigen dan gas nitrogen. Perumusannya adalah sebagai berikut: N2G plus O2G sama dengan 2NOG, atau delta H sama dengan plus 180,6 kJ per mol. Di sini kita akan membahas tentang eksoterm terlebih dahulu, yang termasuk proses eksoterm diantaranya sebagai berikut: A. Reaksi pembakaran bereaksi dengan O2. B. Reaksi perkaratan besi. C. Reaksi polimerasi. D. Reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara asam dan basa. Misalnya, reaksi antara asam HCl dan basa NaOH. E. Respirasi. F. Pembuatan api unggun. G.
pelarutan batu kapur dalam air. H. Dekomposisi sampah daun menjadi kompos. I. Reaksi pembentukan senyawa. J. Proses pengembunan dari gas menjadi cair. K. Proses pembekuan dari cair menjadi padat. I. Proses pengkristalan dari gas menjadi padat. Kemudian lanjut ke endoterm. Secara umum, yang termasuk reaksi endoterm adalah reaksi penguraian senyawa dan pemutusan ikatan. Contoh lainnya seperti berikut. A. Proses pencairan dari padat menjadi cair. B. Proses penyublinan dari padat menjadi gas. C. Proses penguapan dari cair menjadi gas. D. Reaksi pelarutan urea dalam air. E. Reaksi fotosintesis. Kesimpulan eksoterm. 1. Intinya yaitu jika melihat entalpi atau delta H negatif berarti reaksi eksoterm. 2. Gambar grafik anak panah selalu ke bawah tanda min. 3. Adanya perubahan kalor atau panas yang didapatkan dari sistem atau sistem kelingkungan. Kesimpulan dari endoterm. Intinya yaitu jika melihat entalpi delta H positif berarti reaksi endoterm. Gambar grafik anak panah selalu ke atas, tanda plus. Adanya perubahan kalor atau panas yang didapatkan dari lingkungan atau lingkungan ke sistem. Setelah semua materi dari eksoterm dan endoterm, terdapat inti dari kesimpulannya, yaitu 1. Reaksi eksoterm umumnya suhu sistem naik, sehingga sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Yang kedua, reaksi endoterm umumnya suhu sistem turun, sehingga sistem menyerap kalor dari lingkungan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Nurul Safarina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.